Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Menghindari sanksi WADA. Kabar buruk menanti olahraga Indonesia. Ancaman sejumlah sanksi dikirimkan Badan Anti-Doping Dunia atau WADA karena Indonesia dinilai tidak patuh dalam penegakan standar anti-doping. Kabar buruk itu terungkap dalam pernyataan resmi WADA pada Kamis 7 Oktober lalu. Lewat surat, WADA menyatakan Indonesia tidak mematuhi ketentuan-ketentuan anti-doping. Disebutkan, Lembaga Anti-Doping Indonesia tidak menerapkan program pengujian yang efektif. Tak cuma kepada Indonesia, pelayanan yang sama dialamatkan buat Korea Utara. Sedangkan Thailand dinilai gagal untuk sepenuhnya menerapkan kode anti-doping 2021. Penilaian buruk tersebut bisa berdampak sangat buruk. Ketiga negara misalnya terancam tidak bisa menjadi tuan rumah atau tampil di kejuaraan olahraga regional, kontinental, dan dunia. Perwakilan mereka juga tidak memenuhi syarat untuk duduk sebagai anggota dewan di komite sampai statusnya dipulihkan dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih. Memang atlet-atlet ketiga negara masih diizinkan turun di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia. Namun mereka tak mewakili negara dan tak bisa pula mengibarkan bendera nasional. Jika sanksi benar-benar diputuskan, Indonesia akan terkucil dari jagat olahraga. Bayangkan, untuk kurun tertentu, kita tidak bisa menjadi penyelenggara kejuaraan regional hingga level internasional. Padahal, sederet event dunia sudah masuk agenda. Termasuk 3 turnamen bulu tangkis di Bali akhir tahun ini, serta MotoGP yang kejuaraan bola basket Asia tahun depan. Bayangkan, untuk jangka tertentu, tidak akan ada kibaran bendera merah putih sebagai penghormatan tertinggi ketika atlet kita menyabet medali. Bahkan, tidak akan ada nama Indonesia dalam deretan peserta atau daftar negara peraih medali. Para pejuang olahraga akan tampil atas nama Komite Olimpiade Indonesia, seperti halnya atlet-atlet Rusia Olimpiade Tokyo 2020 yang berpayung Komite Olimpiade Rusia. Akan menjadi kerugian teramat besar jika kita harus absen di Asian Games Hangzhou 2022. Belum lagi ada kompetisi-kompetisi lain, yakni atlet-atlet kita bisa menempa diri. Jika hal itu terjadi, olahraga Indonesia boleh dibilang untuk sementara mati suri. Padahal belakangan gairah olahraga kita sedang tinggi-tingginya. Sukses mempertahankan medali emas di Olimpiade Tokyo dan tampil gemilang dengan mendulang 2 emas di Paralimpiade Tokyo menjadi catatan indah. Apalagi jika menengok ke belakang, betapa cemerlangnya prestasi kita saat menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Harus kita katakan, posisi sulit ini tak lepas dari kelalaian, bahkan pengabaian. WADA sebenarnya memberikan kesempatan banding bagi negara-negara yang dinilai melanggar ketentuan. Banding bisa diajukan dalam waktu 21 hari sejak surat pemberitahuan pada 15 September. Tetapi hingga 7 Oktober, Indonesia dinilai tak punya itikat baik. Indonesia boleh saja punya jawaban atas penilaian WADA. Seperti dilontarkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, kita tak bisa memenuhi ketentuan karena tak ada kegiatan olahraga selama pandemi sehingga pengambilan sampel sulit dilakukan. Persoalannya, kenapa alasan itu tak disampaikan dalam kesempatan banding? Namun, harapan agar kita terhindar dari sanksi belum sepenuhnya musnah. Inilah saatnya pemerintah mencurahkan segala daya upaya untuk memastikan potensi sanksi dari WADA hanya sebatas ancaman. Komunikasi dengan WADA yang sudah dilakukan harus kian diintensifkan. Yakinkan mereka bahwa Indonesia tak punya niat sedikit pun untuk tidak patuh pada ketentuan anti-doping. Manfaatkan semaksimal mungkin ajang PON 20 Papua untuk memenuhi tes doping plan 2021 sebagai wujud keseriusan dan kepatuhan kita pada regulasi anti-doping. Jangan biarkan hukuman dari WADA menjadi kenyataan. Jangan biarkan gairah olahraga kita kembali melemah akibat sanksi dari WADA.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kita sudah tersambung Mas lewat saluran telepon dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak Menteri, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang dari Papua. Oh, baik, Bapak masih di arena PON ya. Pak Amali, kalau kita melihat yang terjadi Pak, ancaman sanksi WADA, apa yang terakhir dilakukan oleh Kemenpora, pemerintah Indonesia, supaya kita tidak benar-benar kena sanksi WADA, Pak? Ya, begitu mendapatkan surat yang terakhir tanggal 7, kemudian saya diinformasikan oleh staf dan oleh teman-teman dari LADI bahwa ini sudah ada teguran lagi dari WADA. Nah, langsung tanggal 8-nya kami respon, saya respon itu dengan surat menjelaskan kenapa kita dianggap tidak comply, tidak patuh lah kira-kira begitu terhadap TDP. Jadi TDP seperti yang dijelaskan oleh Mas Eko tadi bahwa perencanaan tahunan dari setiap negara tentang tes doping. Gitu. TDP itu kan doping plan dari masing negara. Nah, 2020 itu memang kita tidak terpenuhi sampelnya. Tidak terpenuhi karena TDP dibuat untuk perencanaan 2020. Orang kan belum tahu ada COVID. Nah, COVID itu baru datang di Maret. Sementara kegiatan-kegiatan olahraga itu kan baru mulai. Kemudian kita henti semuanya. Turnamen, kejuaraan, maupun kompetisi kan semua terhenti. Sampai dengan akhir tahun, baru 2021 bulan Maret April kita mulai mencoba dengan turnamen pramusim di dalam Menpora baru mulai lagi itu. Nah, memang mungkin ya ini komunikasi dengan WADA yang kurang menjelaskan tentang itu. Nah, setelah saya jelaskan dalam surat kami, mereka akhirnya merespon kemarin tanggal 9 ya bahwa itu dipahami. Mereka mencoba untuk memahami situasi Indonesia dan mereka masih juga percaya terhadap komitmen Indonesia untuk memenuhi TDP yang setiap tahun kita sampaikan. Bahkan disampaikan sekarang sedang ada event olahraga nasional PON. Silakan itu dilanjutkan dan sudah dilakukan, kami menunggu begitu. Kemudian untuk nanti apabila Indonesia menjadi penyelenggara kejuaraan internasional, kita akan dibantu disupervisi oleh JADA. JADA ini adalah LADI-nya Jepang. Ya, jadi lembaga akreditasi Jepang, mereka siap untuk menjadi mentor kita. Oke. Jadi dengan demikian maka mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia khususnya oleh kalangan stakeholder olahraga kita tidak akan terjadi. Dan saya sudah minta kepada ADI untuk segera berkoordinasi dan kita akan membuat bersama dengan JADA dengan Jepang yang akan menjadi mentor atau supervisi kita. Oke, Pak Amali, jadi tidak ada ancaman batalnya penyelenggaraan event-event ya Pak? Kan kita tahu tidak lama lagi mau ada Indonesia Open, ada MotoGP, ada FIBA Asia Cup, itu tidak terancam sama sekali atau bagaimana nih Pak Amali? Sekiranya dengan respon itu kita tetap bisa melakukan terhadap supervisi pengambilan sampelnya. Dan TDP itu harus dipatuhi. Dan awal mula masalah ini kan karena TDP dianggap kita tidak patuh terhadap perencanaan kita sendiri. Itu loh. Jumlah sampel itu tidak terpenuhi, padahal ada kejadian yang ada di dalam negeri yang kita tidak jelaskan secara memadai. Kira-kira begitu. Jadi penjelasan kita dianggap tidak memadai oleh WADA, oleh lembaga anti doping dunia. Pak Menteri, kalau nanti kita sudah mendapatkan kepastian bahwa kita sama sekali tidak terancam atau tidak akan terkena sanksi, apakah lalu Kemenpora akan mengevaluasi LADI, Pak? Karena yang kita tahu ini juga mungkin ada miskomunikasi dari LADI untuk menjelaskan ke WADA. Ada
rencana untuk seperti itu tidak, Pak Amali? Ya, memang LADI ini sedang dalam pembenahan manajemen manajemen organisasi. Dalam setahun ini ada pergantian, bahkan sudah ada beberapa kali pergantian karena wadah itu sangat ketat. Yang terakhir ketuanya itu juga merangkap di DKI, itu tidak boleh, akhirnya mundur, sekarang digantikan dan sekarang kita sudah ada ketua LADI yang baru dengan manajemen baru. Nah ini sedang kita sinkronkan program-program apa, terutama apa yang sudah menjadi komitmen Indonesia atau LADI terhadap wadah. Itu yang saya minta kepada mereka untuk segera dibereskan sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi seperti hal ini. Ini kan sebenarnya bukan hal yang berat soal komunikasi ini. Wadah memahami kalau kita menjelaskan secara utuh. Nah, Pak Amali, kita di supervisi JADA itu sampai kapan, Pak? Apakah nanti selamanya kita akan disupervisi, harus supervisi oleh Jepang, atau kita akan ada tanggal tidak perlu disupervisi lagi? Nanti wadah yang menentukan kalau dianggap bahwa kita sudah bisa sendiri seperti yang lalu, itu sudah bisa dilepas. Bahkan saya tahun lalu itu sudah berniat untuk kita membuat laboratorium anti doping sendiri. Kan selama ini kita masih ngirim ke luar negeri sampel-sampel kita. Sudah mulai ada pembicaraan dengan Menteri Kesehatan, tetapi itu tidak mudah karena kita harus mendapatkan standarisasi dan sertifikasi dari laboratorium yang sudah ada. Kalau itu kan lebih mudah. Nah sampai kapan dengan JADA itu wadah yang akan menentukan. Tapi bisa kan Pak, walaupun susah tapi bisa kan kita bikin laboratorium sendiri Pak Menteri? Bisa. Ada persyaratan-persyaratan. Nah, harus berapa, misalnya tiap tahun harus berapa ribu sampel yang masuk. Baik. Kalau itu ada, kita tentu bukan hanya dari kita. Negara-negara Asia Pasifik pun bisa kita terima sampel untuk menjadi sampel di lab kita. Kalau itu jadi. Baik. Kita tunggu Pak kabar gembira nanti untuk benar-benar kita bebas dari ancaman sanksi dan semoga ke depan tidak ada lagi kondisi seperti ini ya. Pak Menpora Zainuddin Amali, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami pagi ini dari Papua. Selamat pagi. Ini berarti tidak perlu dicemaskan kalau kata Menpora, Mas Eko. Ya. Benar begitu apa bagaimana? Iya. Kalau kita melihat dari pernyataan Pak Menpora, saya kira tidak perlu dicemaskan untuk sementara ini ya. Karena kita akan menunggu PON. Jadi Pak Menpora dengan jajarannya tentu akan mengirimkan sampelnya ini, yang atlet-atlet di Papua ini kepada wadah di sana. Ini kan yang menjadi pertanyaan karena tahun 2020 kan kita tidak ada sama sekali turnamen kegiatan, akhirnya tidak bisa mengirimkan sampel. Nah ini yang kemudian menurut saya ada sedikit miskomunikasi lah antara wadah dan LADI dalam hal ini. Ya kalau kita lihat pernyataan Pak Menpora kan sudah dalam 1 tahun ini terjadi 3 kali pergantian. Jadi pasti ada sesuatu di internal mereka LADI ini ya. Ya akhirnya membuat imbasnya itu kepada dunia olahraga. Tapi dengan turunnya Pak Menpora saya kira itu cepat sekali responnya. Kemudian wadah meminta kepada JADA Jepang untuk mensupervisi di Indonesia sampai kapan kita belum tahu. Yang mudah-mudahan ini segera terselesaikan agar benar-benar Indonesia tidak dikenai sanksi karena banyak sekali kegiatan di 2021, 2022 sampai 2023. Jangan sampai kita seperti Rusia lah yang pernah di-bench oleh wadah ini selama 4 tahun, kemudian dia banding di CAS, akhirnya dia dijatuhi sanksi selama 2 tahun. Memang kasusnya beda antara Indonesia dan Rusia. Kalau Rusia itu kan memanipulasi data ya. Tapi kalau Indonesia kan hanya karena tidak bisa memenuhi sampel doping ini karena tidak ada kegiatan di 2020. Bukan karena miskomunikasi atau bukan karena kekurang bagusan bahasa Inggris dari komunikasi LADI ke wadah kan, bukan begitu ya? Ya mungkin juga ya. Mungkin juga. tapi mudah-mudahan lah dalam pembenahan internal yang dilakukan Pak Menpora di LADI, ya sudah 3 kali pergantian dalam setahun ini bisa terselesaikan dan komunikasi antara LADI dan wadah bisa cair lagi, bisa membaik lagi.
campur tangan dari pemerintah ini. Baik, tadi sudah ada janji dari Menpora bahwa akan setelah selesai benar-benar tidak ada lagi ancaman sanksi ini akan mengevaluasi secara tuntas Ladi. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa dilakukan? Karena konon katanya begini Mas Eko, Ya. bangsa kita ini kalau ada masalah baru bergegas, dan kalau sudah tidak ada masalah langsung lupa. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, pertanyaannya lah begini Mas, kalau kemudian optimisme dari tadi Menpora, lalu saya juga barusan baca di Newsticker bahwa Ladi juga optimis bahwa kita terlepas dari sanksi. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau ternyata tidak seperti yang diharapkan, Ya. bagaimana dengan nasib event Indonesia? Ya, kalau tidak seperti yang diharapkan pasti akan turun sanksi, Leo. Nah, itu sebabnya PON itu menjadi pertaruhan bagi Menpora, juga menjadi kepada Ladi. Karena disitulah kemudian sampel-sampel yang bertanding, atlet-atlet itu akan dikirimkan ke sana kan. Nah, pasti akan mati-matian ini antara Ladi dan Menpora untuk mengirimkan sampel ini. Nah, kan kalau kita melihat banyak cabur di sana, jadi kita anggap saja ke depan ini COVID-nya akan masih panjang. Nah, ketika COVID masih panjang, tentu hal-hal yang perlu ditekankan adalah soal sampel ini. Nggak mungkin kita akan mengambil sampel itu by name ya sekarang. Tadi yang paling penting sekarang adalah by cabur. Misalkan Leo mau diambil sampelnya tapi ternyata tidak bisa. Leo adalah atlet gulat misalkan. Maka harus dikasih sampel kepada atlet gulat yang lain sekarang. Nah, itu sekarang sudah dikomunikasikan antara Ladi, Kemenpora, dan WADA. Jangan sampai kemudian terjadi miss lagi. Kalau terjadi miss lagi, ini kan waktunya sekarang disupervisi oleh JADA. Nah, ketika JADA kemudian nanti melaporkannya kepada WADA bahwa Indonesia tidak merespon, Indonesia telat, Indonesia anti dopingnya jelek dan lain-lain, laporannya yang negatif kan tentu akan merugikan. Nah, tentu dampaknya kepada yang Leo sebutkan tadi, banyak event yang di 2021, 2022 akan terancam sanksi. Kita tentunya tidak ingin seperti Rusia ketika dia mengikuti event-event internasional, tidak bisa mengibarkan benderanya, tidak ada lagu kebangsaan di sana. Jadi dia bertanding itu atas nama Olimpiade mereka. Jadi itu sangat tidak enak lah bagi seorang atlet ketika dia menjadi juara, tidak ada namanya dipanggil, tidak ada lagu kebangsaannya berkumandang, ya kan? Benderanya dikerek ke atas. Nah, ini kan menjadi pukulan kalau atlet menang kalau tampil di event internasional. Sejujurnya saya juga sebelum ada ancaman sanksi ini tidak tahu sih Mas Eko ada yang namanya Ladi ya dan ada WADA. Tapi kalau kemudian melihat betapa pentingnya lembaga ini, apakah kemudian apakah tidak boleh misalnya langsung Kemenpora saja yang menghandle urusan anti doping ini? Karena kalau melihat Ladi tadi Pak Menpora juga mengatakan dalam setahun saja sudah 3 kali pergantian manajemennya. Itu kan bahaya kalau kemudian itu terus terjadi lagi. Ya boleh Leo, karena ini kan lembaga ya. Lembaga memang nanti akan di bawahnya Kemenpora, ada di supervisi pemerintah dalam ini Kemenpora. Jadi Ladi. Kemudian kalau yang menarik itu menurut saya yang pernyataan Pak Menpora akan membentuk kalau bisa laboratorium sendiri ya. Lab di Indonesia sendiri, ya. Ini tentu akan menjawab tantangan ke depan. Selama ini kan kita sampelnya dikirim ke luar negeri. Nah, kalau sampel luar negeri dibalikin ke sini, ya kalau benar, kalau enggak Leo. Nah, nanti kalau ada apa-apa sentimen dan lain-lain itu bisa jadi terjadi. Ini kalau Indonesia yang melakukan, labnya ada di sini. Diteliti di sini. Dan bisa dipercaya ya oleh dunia internasional ya. Masa sih negara terbesar keempat di dunia dari jumlah penduduk tidak bisa punya lab yang bisa dipercaya. Kita akan bertanya Mas Eko, kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Sukarwan, bagaimana nih Pak kita supaya tidak begini lagi nih ancaman sanksi dari WADA, bagaimana Pak Sukarwan? Begini ya, sejak awal itu memang atlet itu harus menanam kejujuran. Mau berbuat curang, doping, cepat atau lambat pasti ketahuan. Nanti kalau ketahuan reputasinya reputasi pribadi. Kalau PON reputasi provinsi, reputasi kontingen. Kalau negara reputasi bangsa, reputasi negara.
Ini taruhannya bukan main-main. Jadi mohon para atlet itu jujur apa adanya, jangan main-main dengan doping. Dan saya sarankan untuk tim-tim kejuaraan bulu tangkis bergu Thomas dan Uber, sekali lagi jangan main-main dengan doping. Cepat atau lambat pasti ketahuan. Kalau ketahuan, reputasinya sangat kompleks dan panjang rentetannya itu. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi. Belum ada yang memang menggunakan doping kan ya? Belum ada. Kita beralih ke pemirsa Metro TV berikut. Ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Menghindari sanksi WADA mengenai doping. Ya. Dulu Bung Leo, waktu Ya, Bu. Bu Indra remaja, lagi seneng-senengnya olahraga, jadi atlet daerah, itu pernah berpikir, mengapa sih doping tuh dilarang? Nah, gitu. Tadi Pak Sukarman itu bilang itu suatu ketidakjujuran. Padahal mungkin niat atlet itu seperti, apalagi di Indonesia banyak jamu kuat, herbal dan sebagainya gitu. Nah, tapi dan juga terbukti waktu pernah atlet bulu tangkis kita minum obat flu itu waktu mau bertanding karena merasa pilek, tapi apa? Nah, dinyatakan doping, padahal dia tidak berniat doping. Ya, jadi banyak juga kita yang tidak tahu atau memang tidak ingin doping itu. Nah, tapi sekarang kita memang sudah sepakat bahwa kita ikut pada kebijaksanaan WADA, Badan Anti Doping Dunia itu untuk tidak menginginkan atletnya doping. Nah, sekarang persoalannya yang kita hadapi, ketidakpatuhan kita itu apa? Hanya karena tidak memenuhi jumlah atau banyaknya sampel tes yang dikirimkan. Nah, kan sudah dikatakan orang pandemi ini jarang ada event gitu. Nah, dan juga sekarang karena ingin patuh gitu, digenjotkan katanya akan dikirim 700 dari atlet PON ini dan yang sudah tersedia 300. Jadi kepatuhannya kan hanya karena ingin memenuhi kuota. Kenapa tidak dipersoalkan bahwa kepatuhan kita itu adalah bahwa kita patuh untuk tidak menginginkan adanya doping. Begitu. Nah, jadi ini yang mestinya dibicarakan. Jadi tidak tiap tahun hanya mengejar target untuk memenuhi kuota itu. Begitu. Itu mungkin yang bisa Bu Indra sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Menarik sekali Mas Eko. Iya. Bu Indra bilang motifnya kirim sampel itu jangan hanya sekedar memenuhi aturan atau kuota, tapi memang benar-benar untuk memberantas penggunaan doping. Bagaimana Mas Eko? Iya, ternyata Bu Indra ini dulu masa mudanya atlet juga. Jadi teori dan praktek dia tahu. Ya, terima kasih Bu Indra di Cirebon. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Indra. Jadi doping ini kan sebetulnya masalah yang krusial sekali. Ketika Anda mengikuti event dunia dan merebut medali emas, kemudian Anda gagal di tes doping, maka selain medalimu dicabut, Anda juga akan mendapat sanksi. Tidak boleh bermain berapa tahun gitu. Banyak dilakukan oleh atlet-atlet dunia. Salah satu yang paling mencolok dan sangat diingat oleh sekarang adalah namanya Diego Maradona. Dulu yaitu legenda sepak bola Argentina. Dunia. Nah, saat itu tuh tidak lolos doping ketika dia memperkuat Napoli di Serie A Italia. Nah, ini sesuatu yang memalukan bagi atlet. Tapi Indonesia selama ini dalam beberapa tahun kita tidak terdengar bahwa ada atlet yang melakukan hal itu. Karena pasti sampel itu tidak bisa ditipu, Leo, ketika dia melakukan hal yang benar. Ini berbeda dengan Rusia yang memanipulasi data. Jadi mungkin banyak yang kena doping ketika ada itu kemudian dimanipulasi, kemudian sampelnya berbeda. Nah, ini kan tidak dilakukan oleh Indonesia. Indonesia hanya tidak melakukan karena 2020 tidak ada kegiatan kompetisi dan lain-lain. Jadi tentu ke depan 2021 pandemi masih ada, tentu harus dicari cara-cara yang lain
meskipun sekarang sudah mulai ada kegiatan olahraga, Leo. Baik, kita akan bertanya lagi kepada pemirsa kita, Mas Eko. Kita terhubung lagi dengan pemirsa Metro TV di Cilacap, Jawa Tengah. Ada Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi Pak Sulaiman. Silakan Pak, pendapat Anda bagaimana Pak? Kita sedang berusaha supaya tidak kena sanksi WADA. Tadi Menpora mengatakan itu ya resiko sanksinya kecil sebetulnya. Ya, silakan Pak Sulaiman. Oke. Saya begini, Pak Eko. Iya, Pak. Ya. Saya hanya warga biasa, tapi saya memang pencinta olahraga, Pak. Ya. Halo? Iya. Iya, Pak. Ya, langsung Pak, silakan lanjut Pak, pendapat Anda. Ya. Jadi saya mendengar topik yang pagi ini disampaikan oleh Metro. Saya sebenarnya prihatin, Pak. Prihatinnya begini, bahwa atlet Indonesia itu sebenarnya atlet yang bagus, Pak. Warganya juga banyak, ya. Terus prestasinya juga bagus sebenarnya. Tapi ada beberapa poin yang notabene ini kurang komitmen gitu, Pak. Jadi masih ada saja yang mau menang, tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan di olahraga itu sendiri. Gitu. Yang kedua, negara kita kan negara kaya, Pak. Kalau mohon maaf, kalau misalkan hanya membeli alat yang bisa mendeteksi, itu saya kira tidak kesulitan. Jadi saya mohonlah pemerintah betul-betul komitmen dalam hal ini biar tidak memalukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga tidak kasihan dengan atletnya itu sendiri. Kalau memang atlet sudah terdeteksi dari awal, ya sudah. Mohon nggak usah dilanjutkan kan gitu, Pak. Mohon Pak, secara singkat, mohon maaf sekali lagi Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sulaiman di Cilacap, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Kelihatannya kita harus meluruskan ini Mas Eko, bahwa ancaman sanksi itu bukan karena ada atlet yang tertangkap memakai doping, tapi karena kurang jawaban atau respons dari LADI kurang memuaskan atau bagaimana? Iya betul. Jadi ini bukan persoalan pribadi. Jadi bukan persoalan pribadi atlet yang terkena doping, ya, kemudian diberi sanksi dan lain-lain. Ini bukan. Ini terkait dengan pemenuhan sampel anti doping yang tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia di 2020 karena pandemi. Betul, karena tidak pandemi. Ada kegiatan. Ya, yang kemudian dipertanyakan oleh WADA dan kemudian sudah dijawab oleh LADI tapi tidak memuaskan. Kemudian berkirim surat lagi tanggal 7 Oktober dan dibalas oleh Menpora tanggal 8. Akan dijanjikan sampel itu dari atlet-atlet PON yang sekarang berlaga di Papua. Jadi konteksnya sebetulnya itu. Nah, yang paling penting menurut saya itu kedepannya bagaimana agar tidak terulang kembali seperti ini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi menurut saya pertama LADI ini harus melakukan komunikasi yang intens kepada WADA. Kemudian persoalan internal di LADI mudah-mudahan cepat selesai. Ya, 1 tahun terjadi 3 pergantian pucuk pimpinan ini saya kira tidak wajar bagi sebuah organisasi. Apalagi ini penting. Nah, ketiga menurut saya pandemi ini kita nggak akan tahu sampai kapan. Artinya pasti akan terjadi banyak hal yang nanti ya kita nggak tahu apakah kemudian nanti melonjak lagi, kemudian kompetisi turnamen tidak ada lagi, kan kita nggak tahu. Ini kan COVID nggak bisa diprediksi. Jika itu yang terjadi maka ini komunikasikan kepada WADA jangan sampai kemudian terulang lagi yang 2020 ini. Jadi harus lebih proaktif begitu. Betul, ya? Saya kira iya. Baik, kita harus jeda dahulu Mas Eko dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, kalau tadi sudah disampaikan oleh Menpora bahwa dari sebetulnya sebelum ada kasus ini pun Kemenpora sudah mengusulkan dan sudah berbicara dengan Kementerian Kesehatan untuk kemudian membuat laboratorium sendiri supaya bisa memeriksa sampel anti doping kita. Itu apakah bisa kemudian benar-benar terlaksana? Kalau kemudian nanti ternyata Jepang, JADA sudah mengatakan oke, sudah aman, lalu kita sudah tidak ada masalah, tidak ada ancaman sanksi, kan biasanya kita
langsung lupa itu. Iya. Nah itu bagaimana supaya kemudian kemandirian kita itu dalam hal laboratorium untuk memeriksa doping itu benar-benar bisa terwujud. Ya, kalau Indonesia tuh kalau di pemerintahan sekarang mungkin dalam 10 tahun terakhir atau mungkin ke belakang juga. Kalau ada niat itu biasanya cepat terlaksanakan. Kita tahu ketika pandemi ini, kemudian kemarin COVID-nya melonjak, rumah sakit tidak terpenuhi, banyak yang tidak masuk ke rumah sakit, kan dibentuk juga rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat di beberapa tempat. Ini kan respon cepat dari pemerintah saat itu. Dan bisa ya? Dan bisa. Ini hal-hal yang seperti itu kan harus dilakukan. Infrastruktur juga banyak dan bisa juga. Sekarang pembangunan di ibu kota baru sudah juga bisa. Hal-hal seperti itu kan sebetulnya yang tidak mungkin menjadi mungkin kan kalau kita punya niat dan kemauan yang kerja keras. Sama saja dengan laboratorium ini. Ketika itu sudah digagas oleh Menpora dan Kemenkes sudah oke, saya kira ini harus segera dilaksanakan. Jangan sampai kita ketergantungan sampel doping itu kepada dunia luar. Nggak bagus juga. Satu, tingkat kerahasiaannya juga nanti tidak valid. Itu yang paling penting. Jadi mungkin data itu kan sekarang lagi musimnya dicuri nih ya. Betul. Jadi kemana-mana kalau kita nggak waspada, tentu itu akan menjadi catatan juga. Jadi ketika kita punya laboratorium sendiri, diolah sendiri, dan diakui oleh dunia internasional, terutama WADA, lab kita, maka kita bisa kapan saja untuk melakukan sampel itu dan diteliti. Kalau memastikan Mas Eko setelah ini ada perubahan yang signifikan ya. Kalau ladinya sendiri kan manajemennya sudah berubah terus-terusan. Setahun bisa 3 kali tadi dikatakan Menpora. Apa yang kita bisa bantu untuk pantau supaya ya selepas ancaman insiden ini menjadi lebih baik lagi Mas Eko? Ya, untuk sementara ketika laboratorium belum terwujud, Ladi juga bekerja, jadi bisa kita usulkan kepada siapapun panitia lokal ya kalau melakukan kegiatan apapun itu, olahraga, turnamen, kompetisi, sekali-kali juga harus melakukan tes anti doping. Ya itu mungkin bisa membantu kepada Ladi. Itu kan pasti ke dalam setiap kegiatan, apakah kompetisi atau turnamen, itu ada satgas medisnya kan di sana. Mungkin bisa diperbincangkan, didialogkan, dikomunikasikan. Bukan hanya soal PCR atau antigen saja, tapi beranjak kepada doping. Ini sesuatu yang baru menurut saya di kegiatan olahraga di Indonesia. Kalau itu bisa dilaksanakan, saya kira itu akan membantu pemerintah dalam urusan anti doping ini. Ada yang mengatakan begini Mas Eko, ini juga mungkin terjadi karena pergaulan internasional Indonesia itu kurang. Ketika kita bicara dulu sanksi FIFA misalnya, itu kan kita bisa selesaikan kemudian selain karena kita menyelesaikan dualisme kepemimpinan PSSI, tapi kan juga ada orang-orang yang bisa berkomunikasi langsung kepada FIFA dan akhirnya bisa menjelaskan masalah. Nah, dalam hal lembaga anti doping ini, Ladi, WADA itu bagaimana sebetulnya pergaulan internasional Indonesia? Apakah memang kita hanya sebagai pihak yang harus mengirimkan sampel saja, sehingga kemudian begini rupa ancaman sanksinya, atau seperti apa persahabatan Indonesia dengan WADA itu? Ya kalau terkait dengan doping, WADA yang berkomunikasi seharusnya Ladi. Tapi ketika Ladi kemudian berkomunikasi dengan WADA dalam tanda kutip ya, bukan tidak dipercaya, tapi kurang memuaskan mungkin dalam tanda kutip ya. Akhirnya kan Menpora yang mengambil alih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Nah ini kan sebetulnya tidak perlu kalau memang Ladinya bagus, artinya manajemennya bagus, sampelnya juga sudah terpenuhi. Nah ini kan ketika pemerintah yang mengambil alih kemudian menjawab semua itu kan terlalu jauh sebetulnya. Cukup Ladi aja. Ini kan organisasi tentang keolahragaan yang berkutat soal doping. Jadi kalau pemerintah itu kan urusannya banyak sebetulnya. Bukan hanya perusahaan doping, tapi urusan urusan olahraga yang lain, urusan pemuda, urusan lain-lain. Jadi sebetulnya staf itu ya, staf atau bawahan itu kan meringankan atasannya. Jadi jangan sampai kemudian membuat pusing atasannya. Ini kan membuat pusing sebetulnya. Jadi hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya tidak boleh terjadi ke depannya. Apa peran kita media untuk memastikan Mas Eko supaya hal-hal yang kelihatannya remeh tapi bisa fatal ini tidak terjadi lagi? Karena kalau ternyata betul-betul kita diberikan sanksi kan, wah di mana wajah Indonesia? Iya, ya kalau kita diberi sanksi wajah Indonesia pasti akan tercoreng lah ya.
kita belum pernah diberi sanksi dalam organisasi selain di sepak bola FIFA. Waktu itu FIFA menjatuhkan sanksi karena ada dualisme kepemimpinan, dualisme PSSI di sana. Nah sekarang kan tidak ada lagi. Nah, mudah-mudahan Indonesia dalam konteks ini adalah Kemenpora bisa memenuhi standar yang sudah diminta oleh WADA terkait dengan sampel darah ya, sampel untuk doping di Papua nanti. Memang ada ratusan yang akan dikirim. Mudah-mudahan tidak ada kasus doping di sana. Ya, kalau itu terjadi maka satu kasus terselesaikan, satu kasus lagi muncul. Nah, ini akan pasti akan membuat malu juga kalau ada yang terbukti doping di sana. Harus dikasih tahu juga medis, harus dikasih juga dokter-dokter yang bertugas bahwa beberapa hal yang itu bisa menyebabkan seseorang doping. Banyak hal. Misalkan jamu kuat yang disebutkan Bu Indra tadi. Ada terindikasi berbagai macam komponen di sana. Ketika dites itu bisa menyebabkan doping dan lain-lain. Itu banyak yang terjadi di dunia luar. Lance Armstrong dulu pesepeda terkenal. Itu juga pernah doping dan dihukum karena melakukan hal yang demikian. Demikian juga dengan Diego Maradona ya yang saya sebutkan tadi. Jadi kita harap kemudian peristiwa ini membuat kita belajar supaya akhirnya kita tidak benar-benar kena sanksi begitu ya Mas Eko ya. Kita pantau berarti perkembangannya seperti apa begitu Mas? Baik. Semoga kita tidak kena sanksi. Mas Eko Ramawanto, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, harapan agar kita terhindar dari sanksi belum sepenuhnya musnah. Inilah saatnya pemerintah untuk mencurahkan segala daya upaya untuk memastikan potensi sanksi dari WADA hanya sebatas ancaman. Komunikasi yang sudah dilakukan dengan WADA harus semakin diintensifkan, manfaatkan semaksimal mungkin ajang PON ke-20 Papua untuk memenuhi tes doping plan 2021 sebagai wujud keseriusan dan kepatuhan Indonesia pada regulasi anti-doping. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi. Metro TV,